Baik, selamat sore Naila dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat tadi tim penyidik KPK dengan beranggotakan 10, kemudian dengan menggunakan ada 8 mobil ini mendatangi kediaman dari Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto, tepatnya di kawasan Bekasi Timur. Kalau kami melihat tadi penggeledahan sendiri ini sudah dimulai dari pukul 14 dan artinya ini sudah dimulai selama 3 jam dan beberapa saat yang lalu, sekitar 5 menit yang lalu ketika kami tiba di depan kediaman rumah Hasto Kristianto sendiri, 3 penyidik dari KPK ini melakukan pembukaan begitu di mobil pribadi milik Hasto yang berada di belakang. Kami belum mengetahui apa saja barang-barang ataupun juga keperluan apa untuk tim penyidik KPK ini melakukan penggeledahan di kediaman rumah Hasto Kristianto ini. Kemudian juga kalau kami melihat situasi terkininya baik dari tim petugas dari kepolisian ini masih terus berjaga. Kalau kami melihat ini ada sekitar 15 dari tim polisi yang berjaga di kediaman depan rumah Hasto Kristianto. Di depan pagar ini ada 5, kemudian juga di beberapa titik lainnya. Dan yang tak kalah menariknya juga memang ada dari Satgas, begitu kalau kami sebut, Satgas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan untuk penyidikan ataupun juga penggeledahan hari ini pun juga ini sudah dikonfirmasi juga oleh Tessa Mardika yang juga merupakan juru bicara KPK. Dan memang belum diketahui barang apa saja yang juga turut diamankan. Dan kalau kami melihat ataupun juga mengetahui sendiri bahwa memang pada Senin kemarin ini Hasto Kristianto ini seharusnya ini memenuhi panggilan KPK untuk melakukan penyidikan ataupun juga informasi lebih lanjut sendiri setelah ia ditetapkan menjadi tersangka, yaitu pada akhir tahun 2024. Namun Hasto Kristianto ini mangkir dari pemanggilan KPK dengan beralaskan bahwa akan fokus terlebih dahulu terkait dengan HUT Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga meminta untuk terkait dengan pemanggilan dirinya ini diundur setelah 10 Januari 2025. Dan kalau kami melihat memang dalam kasus yang menjerat dari Hasto Kristianto sendiri, memang Hasto ini dikenakan ada pasal perintangan atau obstruction of justice terkait dengan Haruna Masiku yang saat ini masih buron. Selain itu juga memang ada beberapa dugaan yang dilakukan oleh Hasto Kristianto sendiri. Yang pertama adalah terkait dengan dugaan membocorkan OTT itu pada awal tahun 2020. Kemudian juga ia diduga meminta Harun Masiku ini untuk meredam HP sehingga ini tidak bisa dilacak oleh KPK. Kemudian juga memang Hasto memerintahkan anak buahnya yaitu Kusnadi untuk merendam HP agar tidak ditemukan oleh KPK. Memang kalau kami melihat sendiri juga bahwa ketika kemarin memang Hasto ini mangkir dari pemanggilan KPK, memang ada kemungkinan ketika nanti ada pemanggilan yang kedua, Hasto pun juga akan dijemput secara paksa apabila Hasto ini tidak memenuhi panggilan untuk kedua kalinya. Namun Tessa Mardika kemarin sempat menyebut juga memang bahwa Hasto sendiri diharapkan memang dapat memenuhi panggilan KPK selanjutnya sehingga bisa datang ke KPK. Selain itu juga memang Hasto Kristianto sendiri ini saat ini sudah dilarang untuk berpergian ke luar negeri. Kemudian ini juga bersama dengan mantan Menkumham yaitu Yasona Lauli. Namun hal yang cukup menariknya, apakah ini Hasto Kristianto sendiri ini ada di dalam kediaman rumahnya? Tadi kami pun juga sudah sempat berbicara sebelumnya ini dengan warga sekitar. Memang rumah Hasto Kristianto ini dalam beberapa hari terakhir ini sudah sepi begitu. Namun hanya saja ketika kami melihat situasi terkininya ini hanya terparkir satu mobil saja dan di dalam pun ketika kami melihat sedikit begitu, ketika membuka pintu pun juga tidak ada pihak keluarga ataupun juga tidak ada sanak saudara yang berada di dalam rumah ini, hanya ada beberapa petugas saja. Dan ini Naila juga pemirsa situasi terkini di kediaman dari Hasto Kristianto. Nanti kami akan update kembali bagaimana perkembangan dari penggeledahan yang dilakukan di rumah Sekjen PDIP. Naila. Andro, kami juga butuh informasi berkaitan dengan keberadaan Hasto Kristianto saat ini. Tadi kalau Anda katakan rumah atau kediamannya begitu sepi, tapi apakah Hasto dipastikan ada di dalam atau tidak? Ya, kalau kami melihat memang tadi dari visual yang kami sampaikan begitu ya, dan juga pengamatan mata kami di setibanya kami di kediaman rumah Hasto Kristianto sendiri memang tidak ada keluarga ataupun tidak ada Hasto Kristianto sendiri ini dalam rumahnya. Kami bisa dapat konfirmasi ini mengapa? Karena ketika kami tiba dan juga ketika kami menanyakan kepada beberapa
pihak yang ada di dalam memang tidak melihat siapapun begitu, termasuk juga Hasto Kristianto sendiri. Dan walaupun ini penggeledahan ini dilakukan secara tiba-tiba begitu, yang dilakukan oleh KPK tadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian barat, baik dari pihak keluarga ataupun juga Hasto Kristianto sendiri ini tidak keluar di rumah. Kami sampaikan bahwa memang tidak ada Hasto Kristianto ini di dalam rumahnya, dan bisa kita lihat memang situasi terkininya sendiri baik di rumah dengan 2 lantai ini ataupun juga di bawah ini cukup sepi begitu, hanya ada beberapa penjagaan saja yang berada di luar, kemudian juga di bagian dalam pun juga ada tim penyidik KPK yang berada di sebelah kanan begitu, karena kalau kami melihat rumah ini memang berada di pojok dan juga nih perumahan cukup sepi juga bila kita lihat tidak ada aktivitas, hanya ada awak media dan juga para petugas yang terus berjaga di sekitar rumah dari Hasto Kristianto. Naila. Baik, Andro, ini kan penggeledahan dari KPK ya. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi atau pernyataan yang disampaikan pihak KPK terkait dengan keberadaan Hasto Kristianto saat ini? Ya, memang informasi yang kami ketahui sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat tadi, juru bicara KPK Tessa Mardika hanya menyampaikan bahwa terkait dengan barang bukti kemudian juga keberadaan dari Hasto Kristianto sendiri yang saat ini masih dalam tahap penyidikan dan juga pendalaman lebih lanjut sendiri. Terutama dari keberadaan Hasto sendiri, memang kami para awak media ini belum mengetahui di mana keberadaan dari Hasto Kristianto. Namun dapat dipastikan ini tidak berada di kediamannya yang berada di wilayah Bekasi Timur. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan barang bukti apa saja, kemudian juga hal-hal apa saja yang didalami, kemudian juga apa saja juga yang ada di dalam rumah ini, apakah ini terkait dengan bukti-bukti yang kuat untuk terkait dengan pergantian antar waktu yang menjerat juga Harun Masiku, ini juga masih akan terus didalami. Dan tadi Tessa Mardika, juru bicara KPK pun juga menyampaikan bahwa segala sesuatunya nanti akan diupdate ataupun juga akan dikembangkan lebih lanjut lagi setelah proses penggeledahan ini selesai. Naila. Ya, Andro, apakah juga Anda mendapatkan informasi tentunya dari pihak KPK berkaitan dengan penggeledahan? Mungkin setelah ini akan ada informasi lain terkait penggeledahan lain? Ya, betul sekali. Untuk sejauh ini memang terkait dengan penggeledahan sendiri ini baru di kediaman baru di kediaman dari Hasto Kristianto sendiri yang berada di wilayah Bekasi Timur. Untuk selanjutnya memang kami masih terus menunggu. Kalau kita melihat memang dalam rentetan kasus yang menjerat Hasto Kristianto ini, terutama ini Harun Masiku ini sudah cukup panjang begitu, Naila dan juga pemirsa. Kita ketahui bersama bahwa kemarin baru saja memang Wahyu Setiawan yang juga merupakan KPU ini sih sudah diperiksa juga oleh KPU dan juga menyampaikan ada beberapa hal begitu yang juga cukup penting begitu. Kalau kita melihat memang pertama kemarin Wahyu Setiawan pun juga ketika diperiksa kembali oleh KPK ini tidak memberikan informasi yang baru, dan juga tadi tidak ada informasi baru juga yang disampaikan, dan juga menyampaikan sejumlah informasi yang memang sudah dibicarakan sebelumnya kepada tim penyidik KPK. Kemudian juga ini pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh tim penyidik KPK kepada Wahyu Setiawan kemarin ini juga masih sama ketika terdahulu tim penyidik KPK pun juga melakukan pertanyaan kepada Wahyu Setiawan, kemudian juga ditanyakan juga kembali kepada Wahyu Setiawan apakah ini mengenal dengan Hasto. Kemudian Wahyu Setiawan pun juga menyampaikan ini cukup mengenal dekat dengan Hasto Kristianto, namun juga yang tidak kalah menariknya bahwa memang dalam beberapa waktu belakang ini tidak ada komunikasi dengan Hasto Kristianto, namun Wahyu Setiawan pun juga cukup dekat dengan Hasto Kristianto ini sebagai senior begitu. Kemudian dari beberapa rentetan kasus ke belakang ataupun juga terkait dengan pendalaman kasus Harun Masiku ini juga KPK ini sudah melakukan pencegahan ke luar negeri kepada beberapa orang, termasuk juga Hasto Kristianto ataupun juga Yasona Lawli, juga merupakan Menkumham pada masa 2019 hingga 2024. Sehingga kalau kita melihat begitu, Naila dan juga pemirsa, bagaimana terkait dengan kasus ini, apakah nanti setelah penggeledahan ini ada kegiatan-kegiatan lain yang terus dilakukan oleh
KPK. Kita harapkan memang kasus ini dapat terang benderang, kasus Harun Masiku pun juga ini bisa dapat ditemukan karena Harun Masiku ini sudah 5 tahun begitu menjadi DPO, dan juga ini sudah dilakukan beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik KPK, baik itu dengan meriliskan poster, kemudian juga lokasi terkini dan juga informasi-informasi lainnya, dan diharapkan memang dengan adanya penggeledahan di rumah Hasto Kristianto ini tim penyidik KPK bisa menemukan adanya fakta-fakta baru, barang-barang bukti baru, sehingga keberadaan Harun Masiku ini dapat ditemukan. Namun ini masih dalam tahapan dugaan-dugaan apakah ini memang ada kaitannya, dan juga ini masih terus didalami oleh tim penyidik KPK. Naila. Andromeda Arizal melaporkan dari kediaman Hasto Kristianto di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih Andro dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.